A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bau Masakan di Tengah Hutan. Cerita ini ditulis oleh Eka Fitriani. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Eka Fitriani yang sudah mengizinkan saya menceritakan cerita ini kepada teman-teman. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Angin sepoi-sepoi membangunkan aku dari tidur malam ini. Aku membolak-balikan tubuh karena mata tidak mau kembali terpejam. Tik, tik, tik. Suara jam dinding semakin mengganggu. Aku berdiri, lalu duduk di tepi jendela. Sesekali melihat layar dari benda pipi yang berada di atas meja. Aku mulai bosan karena merenung tidak jelas dengan pikiran yang tidak karuan. Suara pintu yang terdorong oleh angin. Terdengar suara gaduh dari kamar belakang. Aku hanya berpikir jika itu hanyalah kucing liar yang masuk ke dalam rumah untuk mencari sisa-sisa makanan. Suara erangan terdengar lirih. Pikiranku mulai tertuju pada Naimah yang tertidur di kamar belakang. "Mas, bangun." Aku mencoba membangunkan Zaki yang masih berbalut selimut. Sambil membetulkan selimut dan kembali tidur, aku memberanikan diri untuk melihat keadaan di luar tanpa Zaki. Suara gagang pintu yang kuputar. Saat kaki ini melangkah keluar, tiba-tiba wajahku dihempaskan oleh angin yang cukup kencang, sehingga membuat rambutku yang terurai berterbangan. Rasa-rasanya mustahil di dalam rumah beton yang tertutup rapat seperti ini ada angin kencang yang masuk, ucapku dalam hati. Sekelebat bayangan seseorang seperti berlari dari arah depan, membuat tengkuk terasa dingin dan bulu-bulu halus di tangan serempak berdiri. Perlahan-lahan aku berjalan menuju ruang tengah. Firasatku mengatakan telah terjadi sesuatu dengan Naimah. Bayangan hitam muncul kembali, namun kali ini aku abaikan begitu saja. Suara erangan kembali terdengar. Aku bergegas mempercepat langkah menuju ke belakang. Kamar Naimah tepat di sebelah dapur. Aku berdiri di depan pintu kamar Naimah, mencoba memanggil-manggilnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Aku yakin telah terjadi sesuatu dengan nenekku itu. Belum sempat aku membuka pintu, tiba-tiba tangan dengan kuku panjang mencengkram bahu dengan kuat. "Au!" Aku mengadu kesakitan. Aku melepaskan tangan berbulu dari bahuku. "Kau lagi rupanya. Mau apa kamu kesini?" Wanita yang mengaku sebagai istri Gaib Zaki itu muncul di hadapanku. "Mau apa katamu, hah? Tentu saja aku mau membuat perhitungan dengan wanita sialan sepertimu." Seketika wujudnya berubah menjadi wanita cantik. Aku mengerutkan kening, merasa takjub dengan apa yang aku lihat barusan. Aku menggelengkan kepala guna mengembalikan kesadaran yang tersihir oleh ilusi siluman itu. "Terserah kau saja. Aku tidak ada urusan denganmu," ucapku, seraya berbalik membelakanginya. Dengan cepat, wanita itu menghalangi. Kini dia sudah berdiri di depan pintu kamar.
Minggir! Suaraku setengah berteriak. Kalau aku tidak mau bagaimana? Minggir kataku. Aku menarik lengannya, namun dia tidak bergeming sedikit pun. Dengan kuat, aku menarik rambut panjangnya yang tergerai. Sakit. Sakit. Lepaskan Tania. Lepaskan rambutku. Putri mengadu kesakitan. Tanpa sadar, aku menghempaskan tubuh wanita itu ke dinding. Aku terheran-heran melihat tenagaku yang begitu kuat. Wanita itu berdiri dengan wajah marah. Tangannya mencoba mencakar-cakar tubuhku. Aku menghindar dari hadapannya. Wajahnya yang cantik kini berubah menjadi wujud seramnya kembali. Kau selalu saja ikut campur urusanku. Kedua tangannya mendorong mundur tubuh kurusku. Pergi. Aku tidak punya urusan apa-apa denganmu. Kuperlihatkan rasa tidak suka kepadanya. Apa katamu? Pergi. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Tanyanya meledek. Zaki. Zaki. Aku berteriak memanggil nama Zaki. Sepertinya aku berteriak sangat kencang. Mungkin terdengar hingga ke dalam kamar. Terlihat Zaki berlari kebingungan, menyusul ke arahku. Kenapa, Dek? Bikin kaget saja. Urus istri tuamu yang menyebalkan itu, Mas. Zaki menoleh ke arah Putri. Kau lagi. Mau apa datang ke sini? Abang, suaranya jangan galak-galak gitu. Aku takut. Wajahnya terlihat sendu. Suara gaduh kembali terdengar. Kali ini seperti seseorang yang melompat dari jendela kamar Naimah. Pergilah, Dek. Biar dia jadi urusanku. Zaki menyuruhku pergi ke kamar Naimah. Aku berjalan cepat, membuka pintu kamar. Untung saja pintunya tidak terkunci. Naimah! Aku berteriak kencang, melihat wanita tua itu terkapar lemas di lantai. Mas! Mas Zaki! Tidak ada jawaban dari depan pintu. Saat aku melihat ke depan kamar, ternyata Zaki dan Putri sudah tidak ada. Aku segera berlari keluar untuk mencari pertolongan. Tolong! Tolong! Aku berteriak meminta bantuan. Tetangga yang mendengar berbondong-bondong berdatangan. Beberapa warga mengikutiku masuk ke dalam rumah. Aku meminta bantuan mereka untuk membawa Naimah ke rumah sakit dan memberi kabar kepada Datuk Samudra. Tania. Naimah tersadar saat tubuhnya akan diangkat. Nenek, bawa ini. Kau harus mengejarnya. Bunuh dia di kepala. Berdenyut di kepala. Sebuah jarum diberikannya di tanganku. Nenek. Naimah kembali tak sadarkan diri. Aku menangis melihatnya. Darah segar mengalir dari kepalanya. Terlihat kepala Naimah seperti terkelupas. Lehernya terdapat bekas cekikan. Warga segera membawanya ke rumah sakit menggunakan mobil Zaki. Setelah mengantar Naimah, aku terduduk lemas di lantai sambil memandangi jarum berwarna perunggu di tanganku. Siapa yang harus ku kejar? Lalu harus kemana aku mengejarnya? Kepalaku berdenyut-denyut memikirkan perkataan Naimah. Tania, ke arah sana. Orang pandak. Dia berlari ke sana. Baru saja mau berdiri, suara Zaki berteriak dari arah kebun sawit yang berada di samping rumah. Aku mencari keberadaan Zaki di kebun itu.
Gelapnya malam membuat penglihatan tidak begitu jelas. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda Zaki ada di kebun sawit. Minimnya pencahayaan membuatku kembali masuk ke dalam rumah untuk mencari senter kepala. "Dek, kamu cari apa?" Suara Zaki mengagetkanku. Kamu Mas." Aku mengernyit heran melihat Zaki yang tiba-tiba datang. "Kamu dari mana Mas?" "Dari kamar. Aku nyari kamu dari tadi. Taunya kamu di sini. Lagi ngapain sih? Sibuk banget malam-malam gini. Bukannya tidur." Dari kamar." "Iya, dari kamar. Tadi Mas bangun tidur, lihat kamu gak ada di samping. Makanya nyari ke sini." "Terus yang tadi siapa?" Zaki menatap heran. Aku menjelaskan panjang lebar tentang kejadian sebelum ini. Terlihat wajah Zaki yang kebingungan, sebab dia baru saja terbangun dari tidur lelapnya dan tidak mendengar suara apa-apa. Singkat cerita, kami memutuskan untuk mencari orang Pandak dan Putri bersama-sama dengan senter di kepala dan bungkusan kain putih milik Zaki yang diberikan Naimah tempo hari. Tidak lupa aku membawa 3 batu yang berbau wangi seperti minyak gaharu dan pusaka suku Prugu yang tadi Naimah berikan kepadaku. Dinginnya malam masih menembus tebalnya jaket yang aku kenakan. Sayup-sayup terdengar kukukan burung hantu yang menemani perjalanan kami. Angin berhembus perlahan menggoyangkan daun-daun sawit yang mencuntai ke bawah. "Mas, aku takut." "Insya Allah kita akan baik-baik saja." Tangan Mas Zaki menggenggam erat telapak tanganku. Srat! Bunyi pelepah pohon yang digoyangkan. Daunnya terguncang-guncang begitu keras. "Apa itu?" Mas Zaki mengarahkan senter ke atas pohon sawit itu. Itu dia Mas." Orang Pandak itu terkikik dan bergelantungan dari satu dahan ke dahan yang lain. "Iya deh, ayo kita kejar." Kami berdua mengejarnya hingga terpontang-panting. Kami mulai kewalahan mengejar makhluk itu. Jantung memacu kencang, nafas saling memburu, menghirup udara dengan rakus, masuk ke dalam paru-paru. Kaki terasa ngilu. Kami berlari seperti orang kerasukan, tidak peduli dengan tajamnya duri-duri sawit yang terdapat pada pelepah daunnya. Keringat mengucur deras. Rasanya sudah tidak sanggup lagi mengejar makhluk itu. Aku tertunduk, dengan tangan kuletakkan pada kedua lutut, mencoba mengembalikan tenaga yang tersisa. Zaki ikut berhenti di depanku. Sepertinya dia tidak kalah lelah dariku. Kami berdua memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Setelah dirasa cukup, kami kembali berjalan untuk mencari keberadaan si buruk rupa yang meresahkan itu. Langkah kami terhenti saat aku mencium bau harum masakan seperti yang sering muncul ketika tengah malam di Bukit Ragusa. "Tania, jangan dicium bau ini. Tania, sadar. Jangan terlena oleh baunya." Suara Zaki setengah berteriak. Aku pejamkan mata untuk sementara. Setelah itu kubuka kembali. "Coba kamu hirup pelan-pelan. Namun jangan ada keinginan untuk mencoba atau membayangkan bau itu." Aku menuruti ucapan Zaki. Setelah itu mencoba perlahan untuk menghirupnya. Rasa mual akibat bau busuk memenuhi rongga hidungku. "Bau apa ini Mas?" "Ini bau masakan Putri. Wanita siluman itu menggodaku tiap malam dengan wangi masakan yang begitu enak." Aku tercengang dengan ucapan Zaki.
Bagaimana tidak menggoda dengan bau masakan yang begitu khas ala masakan Nusantara itu. Aku pun sampai terniang-niang akan bau harumnya. Bau yang menyerupai masakan kue-kue tradisional, ayam kecap, rendang daging, gulai nangka, dan masih banyak lagi. Maafkan aku, Tania. Setiap tengah malam selalu meninggalkanmu sendiri di kamar. Maafkan kebodohanku yang lebih memilih menghabiskan waktu dengan makhluk buruk rupa daripada menemanimu. Zaki tertunduk lesu. Sebenarnya aku tidak mengerti apa yang sedang Zaki bicarakan, namun aku mencoba memahaminya. Bukannya setiap malam kamu di samping aku, Mas. Zaki menoleh ke arahku dengan wajah datar. Menemani. Aku menganggukkan kepala. Tapi aku... Kenapa? Aku kembali ke kamar setelah jam 2 atau jam 3 dini hari, Dek. Zaki bicara dengan sedikit ragu-ragu. Hah? Terus siapa yang menemani dan tidur di sebelah aku? Zaki menggelengkan kepala. Aku menarik napas dalam-dalam. Maafkan aku ya, Dek. Maukan maafkan aku. Aku terdiam untuk beberapa saat. Biar kupikirkan nanti. Sebaiknya kita lanjutkan lagi pencarian untuk membunuh makhluk itu. Aku berjalan mendahului Zaki. Baru beberapa langkah kami berjalan. Putri sudah menunggu dan menghadang kami. Kini wujudnya benar-benar terlihat menyeramkan. Rambut awut-awutan dengan kuku panjang dan tubuhnya yang berbulu kasar. Jika aku tidak bisa memiliki dirimu, maka orang lain pun tidak boleh memilikimu, Zaki. Jadi lebih baik kau mati. Aku terbelalak mendengar ucapan wanita itu. Dengan cepat, dia mencengkram leher Zaki. Sudut pandang autor. Baru beberapa langkah Zaki dan Tania berjalan. Putri sudah menunggu dan menghadang mereka berdua. Kini wujudnya benar-benar terlihat menyeramkan. Rambut awut-awutan dengan kuku panjang dan tubuhnya yang berbulu kasar. Ekor panjangnya bergerak liar ke sana kemari. Jika aku tidak bisa memiliki dirimu, maka orang lain pun tidak boleh memilikimu, Zaki. Mata Tania terbelalak mendengar ucapan wanita itu. Putri berlari sangat cepat. Tangan dengan kuku panjang itu langsung mencengkeram leher Zaki. Untung saja Zaki bisa melepaskan tangan Putri dari lehernya. Tangan Zaki mengepal dengan cepat dan tepat. Dia melemparkan boda mentah ke pipi kiri istri gaibnya itu. Terlihat wajah Putri yang meradang. Taringnya beradu satu sama lain. Matanya melotot melihat ke arah Zaki. Tania, pergilah. Cari tempat aman dan sembunyi. Zaki berteriak, menyuruh Tania untuk pergi. Aku gak bisa tinggalin kamu sendiri melawan wanita itu, Mas. Cepat pergi, Tania. Selamatkan dirimu. Biar aku selesaikan urusan dengan wanita siluman ini. Wajah Zaki memerah menahan amarah. Wanita siluman katamu? Dasar laki-laki tidak tahu diri. Putri berlari secepat angin. Kuku panjangnya mencengkram dada Zaki hingga jaket tebal yang dikenakannya terkoyak. Kau yang tidak tahu diri, Putri. Kau hanya memperdaya diriku, bukan? Aku sudah tahu apa tujuanmu yang sesungguhnya. Malin sudah menceritakan semua kepadaku. Jadi tidak usah berpura-pura lagi di depanku. Cih, omong kosong. Kau lebih percaya kepada laki-laki pengkhianat seperti dia, ha? Semua ucapannya hanya dusta. Dia pembohong,
pengkhianat. Terserah apa katamu, aku tidak peduli. Rasakan ini. Zaki menghantam bahu Putri dengan keras. Itu belum seberapa sakit. Baru permulaan untuk iblis betina yang telah memakan calon anakku seperti dirimu. Kau berani melawanku, hah? Ini semua pasti hasutan dari laki-laki kurang ajar itu. Zaki, asal kau tahu, Malin, dia dalang di balik itu semua. Dialah yang harus bertanggung jawab. Dia juga yang sudah membuat aku terusir dari kerajaan Punian. Dialah orang yang telah membuat tempat tinggal ayah dan aku hancur. Wanita itu memperlihatkan wajah kesedihan. Namun, sepertinya hati Zaki kali ini sudah tertutup oleh tipu dayanya. Kau pikir aku bodoh, hah? Tidak usah kau buang-buang air mata buayamu itu di sini. Aku sudah tahu semuanya. Kalianlah yang memperdaya dan memanfaatkan Malin. Dia hanyalah korban sama seperti diriku. Begitu rupanya. Jadi kau lebih membela Malin daripada aku. Jadi, bukan salahku jika malam ini kau merasakan datangnya ajal. Dengan senyum angkuh, wanita itu berlari ke arah Zaki. Aku tidak takut sedikit pun denganmu. Serak. Tubuh Zaki terpental dan menghantam pohon sawit. Lelaki berbadan tegak itu mengadu kesakitan. Mas Zaki. Tania berlari memeluk Zaki yang tengah terkapar di tanah. Dengan tertatih, Tania membantu Zaki untuk bangun. Zaki duduk bersandar menahan sakit akibat benturan yang cukup keras. Terlihat luka sayatan kuku tajam Putri di dada Zaki yang cukup dalam, membuat darah tidak berhenti mengalir. Tania tidak henti-hentinya menangis disapunya darah yang mengalir itu dengan baju yang dia kenakan. Wanita itu tertawa keras. Lidah panjangnya menjilat-jilat kuku yang terdapat bercak darah milik Zaki. Ternyata darahmu enak juga. Kenapa tidak dari dulu saja aku menghabisimu? Dasar wanita iblis. Tania berteriak kesal. Dia berdiri dengan tangan mengepal. Wanita iblis katamu. Kau tak tahu apa yang membuat aku begini, hah? Ini semua karena kau, Tania. Kau yang telah menghancurkan hidupku. Kau merebut semua orang yang mencintaiku. Itu semua karena dirimu. Jadi, kau pantas merasakan penderitaan yang aku rasakan. Dengan cepat, Putri tiba-tiba sudah berdiri di hadapan Tania. Tangan panjangnya mencekik leher Tania dengan kuat. Lepaskan. Lepaskan aku. Tania terus meronta. Tangan kurusnya mencoba melepaskan. Jeratan tangan berbulu di lehernya. Wanita kurang ajar. Lepaskan Tania. Dia tidak ada urusan apapun denganmu. Zaki berdiri dengan susah payah, berjalan kontai dengan membawa bungkusan kain putih yang diberikan Naimah kala itu. Lepaskan. Seperti ini. Tangan Putri semakin kuat menekan leher Tania. Ternyata benar kata ayahku.
Darah suku Prugu itu berbau harum. Lidah panjangnya meliuk-liuk. Lepaskan. Tania mulai kesulitan untuk bernafas, membuat tubuhnya melemas. Dengan perlahan, Zaki membuka benda yang dibungkus kain putih itu. Keningnya berkerut, menatap heran ke arah benda yang kini berada di tangannya. Apa Naimah tidak salah memberi? Gumamnya dalam hati. Tangannya membolak-balikan benda yang berkarat itu. Zaki terlihat bingung. Tidak mungkin dia bertempur dengan putri menggunakan pisau berkarat seperti itu. Hatinya sempat kesal. Di saat yang genting seperti ini, Naimah masih sempat bercanda. Zaki melemparkan benda itu ke sembarang tempat. Dia memilih untuk memukul putri dengan menggunakan pelepah batang sawit yang sudah mengering. Lepaskan Tania wanita jalang. Lepaskan dia sekarang juga. Dengan terus memukul-mukul punggung wanita itu, putri berteriak kencang. Dihempaskannya tubuh Tania yang melemas itu. Dia berbalik arah. Matanya melotot tajam ke arah Zaki. Wujudnya kini telah berubah mengerikan dari sebelumnya. Baru kali ini, Zaki merasakan takut ketika melihat perwujudan putri yang sebenarnya. Dia berlari ke arah Tania yang terbatuk-batuk akibat cekikan yang cukup lama di lehernya. Tania, kita harus pergi dari sini. Zaki menggendong tubuh Tania yang masih lemas itu. Kakinya dipaksa untuk bisa berlari sekencang mungkin. Langkah putri yang lebih cepat dapat dengan mudah mengejar mereka berdua. Larilah. Larilah dariku jika kalian bisa. Tawanya menggema. Singkat cerita, Zaki tidak sanggup lagi. Kakinya sudah mulai lemas. Dia berlari hingga kelelahan. Namun anehnya hanya berputar-putar saja di tempat yang sama. Dek, kamu merasa ada yang aneh gak sih? Zaki menurunkan Tania dengan hati-hati. Ini kan tempat yang tadi, Mas. Mereka saling pandang satu sama lain. Srat. Putri melompat turun dari atas pohon sawit. Tania dan Zaki terkejut dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Apa kalian takjub dengan salah satu kehebatanku? Tania mulai teringat dengan kejadian malam itu yang menimpanya. Di dalam hutan larangan, dia pun mengalami hal yang serupa, berputar-putar saja di tempat yang sama. Jadi, waktu itu juga ulahmu? Tentu saja. Jika bukan karena si pengkhianat itu, kau pasti sudah menjadi santapan lezat ayahku. Ayah? Tentu saja ayahku. Si orang Pandak. Dia sudah cukup lama menunggu untuk menghisap darah dari suku Prugu. Tetapi rencananya gagal karena maling. Bukankah kau yang waktu itu ada di istana Bunian? Aku pikir kau anak dari Raja Gadang Alam. Wajah putri terlihat sedih. Jadi kau anak orang Pandak. Pantas saja wajahmu buruk, sama seperti hatimu. Ucap Tania mengejek. Kau. Jadi, sekarang di mana ayahmu itu? Untuk apa kau bertanya? Dimanapun ayahku itu bukan urusanmu. Bukankah dia menginginkan darahku? Mata Tania melirik Zaki yang sedang mencari sesuatu. Kau tenang saja. Sebentar lagi dia akan datang ke sini. Setelah aku berhasil membunuhmu. Tania menahan saliva dengan susah payah.
Dia tidak bisa lagi menghindar dari wanita itu yang kini sudah berada di dekatnya. Tangan dan kaki Tania terasa kaku dan tidak bisa digerakkan sedikit pun. Putri memainkan kuku panjangnya. Bagaimana jika aku congkel dulu bola matamu yang selalu dipuji keindahannya oleh Malin? Gimana menurutmu, Tania? Tania mengerutkan kening. Malin, apa aku tidak salah dengar? Gumamnya dalam hati. Atau aku langsung saja membelah kepalamu dan mengeluarkan otakmu. Sepertinya itu jauh lebih baik. Bukankah Malin sangat memuji kepandaianmu, Tania? Tangannya mengangkat dagu Tania. Menurutmu mana yang lebih enak? Mataku atau otakku? Wanita itu menoleh dengan tatapan tidak bisa dimengerti. Memangnya apa lagi yang Malin katakan selain mata indah dan kepintaranku? Pertanyaan Tania terdengar meledek. Cih, wanita tidak tahu malu. Baru begitu saja kau sudah gede kepala. Aku sudah terbiasa dengan pujian. Jadi menurutku itu biasa saja. Apa Malin mengatakan aku cantik? Wajah Putri tampak marah dengan pertanyaan Tania. Kau memang wanita tidak tahu malu. Memangnya secantik apa dirimu? Suamimu saja lebih memilih diriku untuk menemaninya setiap malam. Mendengar ucapan Putri, hati Tania terasa panas. Percuma saja Tania marah. Apa yang wanita itu katakan memang kenyataan yang sebenarnya. Tentu aku sangat cantik. Buktinya Zaki sampai mendua. Dia lebih memilih bersama aku di siang hari karena malu jika orang tahu istri pertamanya berwajah buruk sepertimu. Dalam hati, Tania tersenyum puas. Kurang ajar. Akan kubuat kau menyesal. Bagaimana jika wajah cantikmu itu kubuat hancur terlebih dahulu? Putri menjilati kuku panjangnya. Tania berteriak kesakitan. Kuku panjang Putri menyobek kulit pelipisnya. Tania! Zaki terkejut mendengar teriakan Tania. Dia segera mengambil benda berkarat yang tergeletak di tanah. Aku ingin tahu bagaimana jika bibirmu yang selalu membuat Malin gila itu sobek. Aku yakin jika lelaki itu akan menangis, menyesali perbuatannya. Apalah daya Tania yang hanya menatap sendu wanita itu. Tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Saat ini yang Tania inginkan hanya berlari untuk menyelamatkan diri. Mengapa kau selalu menyebut nama Malin, bukannya Zaki? Tania mengulur-ngulur waktu, berharap Zaki segera menolongnya. Karena Malin, orang yang selama ini aku cintai, bukan Zaki. Langkah Zaki terhenti saat mendengar ucapan Putri. Malin, laki-laki yang membuat aku tergila-gila. Dialah cinta pertama dan terakhirku. Tapi semua itu berubah setelah kehadiranmu di dalam mimpinya. Putri menangis terisak-isak. Membingungkan. Jadi cintamu sebenarnya siapa? Zaki atau Malin? Tidak usah banyak drama. Cengeng. Begitu saja menangis. Kau terlalu banyak bicara.
Tentu saja cintaku Malin. Lalu, untuk apa kau menikah dengan Zaki dan mengganggu aku? Karena tubuh Zaki dan Malin sedikit sama. Aku tidak sengaja melihat Zaki yang sedang mandi di sungai. Saat itu aku sedang bersedih hati karena mengetahui Malin mencintai wanita hayalan yang sering datang di mimpinya. Setelah itu, Malin pergi meninggalkan aku untuk mencari wanita itu di dunia nyata. Aku yang belum siap untuk kehilangan Malin akhirnya mencari pengganti, yaitu Zaki. Lalu selanjutnya bagaimana? Cerita kau setengah-setengah. Tania tahu jika Zaki mendengar ucapan wanita itu dan wajahnya begitu marah. Kau memang menyebalkan, Tania. Tentu selanjutnya aku mendekati Zaki, menyihirnya agar mau menikah denganku. Dengan begitu aku bisa membuat Malin cemburu dan kembali padaku. Tapi kenyataannya tidak seperti yang aku harapkan. Zaki dipaksa menikah dengan dirimu. Bagiku itu tidak masalah. Namun, sialnya Malin bilang, dirimulah wanita yang selama ini dia cari. Putri menangis pilu. Oh begitu. Sebab itulah aku sangat membencimu, Tania. Ketika dia berjumpa denganku, selalu saja namamu yang dia sebutkan. Dirimu yang selalu dia banggakan. Aku membencimu, Tania. Kehadiranmu di sini bagaikan neraka untukku. Putri berteriak sekencang-kencangnya. Maka dari itu, lebih baik kau mati, Tania. Kukunya hampir saja membelah bibir Tania. Namun tiba-tiba tangannya terhenti. Putri menjerit kesakitan. Ceritanya terdengar pilu, membuat anjing melolong mendengar ceritan Putri. Putri menoleh ke belakang. Matanya membulat sempurna ketika melihat laki-laki bertubuh tegak berdiri di belakangnya. Dia tidak menyangka jika Zakilah yang telah menusuk bahunya. Putri terus meraung kesakitan. Dia tahu ajalnya akan segera tiba. Dirinya tidak menyangka jika Zaki mengetahui kelemahannya. Putri adalah makhluk halus. Dia tidak mempan dibunuh dengan cara apapun, kecuali dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang terus-menerus dibacakan. Namun, ada satu kelemahan yang lain dari itu, yaitu benda tumpul yang berasal dari benda tajam, seperti pisau yang berkarat yang sudah puluhan atau ribuan tahun, seperti saat ini Zaki lakukan kepadanya. Zaki, kau... Tubuh berbulu itu terjatuh ke tanah. Zaki menarik lengan Tania, pergi meninggalkan tubuh Putri yang berkarat. Teriakan Putri membangunkan orang pandak yang sedang bersemedi. Mata merahnya membuka tajam. Putri anakku. Dia bangkit dari duduknya, berayun dari satu pohon ke pohon yang lain. Penciumannya dia pertajam untuk mencari keberadaan anaknya itu. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.